Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan Sang Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat Mas untuk menegakkan keadilan. Wah, luar biasa Pak Rinto ya. Jadi kali ini IWPI akan membahas mengenai pemerintah bayaran nih. Wah, ini ada perempuan bayaran, ada laki-laki bayaran, ada pemerintah bayaran nih. Ini jangan sampai orang salah paham nih Pak. Bagaimana nih Pak Rinto? Ya ini Mas, ini jadi kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia bekerjasama dengan teman-teman dari Sekolah Negarawan Mas Awan. Nah, ini Hmm, membuat konten terkait dengan fenomena yang dihadapi para pencari keadilan di dunia perpajakan nih Mas ya. Secara keseluruhan di bidang hukum secara keseluruhan ini Mas Awan sebenarnya Mas Awan. Bukan hanya di pengadilan pajak saja Mas Awan. hmm. Ini kelihatan Mas ya? Nah, Belum Pak, sebentar. oh belum? Belum? Ini udah kelihatan Mas? Di saya belum muncul sharing screen-nya. Oh, di Bapak sudah ya? Sudah. Oh, sudah. Sorry. Ada satu lagi screen. Nggak kelihatan. Oke, oke. Ya, ya, ini judulnya adalah pemerintah bayaran, Mas. Ketika ya, negara Hmm. melindungi kekuasaan bukan rakyat. Hmm. Nah, ini, Oke. Mas. Satu Hmm. pertanyaan yang mengguncang kesadaran. Ini dari Hmm. ini, Mas ya. Guru kita Cak Nun, benteng itu dulu membentengi siapa? Dari ancaman siapa? Ini Hmm. adalah benteng Vandenbroek, Mas ya, di Yogyakarta, Mas ya. Hmm. Bukan sekedar bangunan sejarah, tetapi simbol cara berpikir kekuasaan. Hmm. Nah, ini logika negara yang seharusnya, Mas ya. Negara itu Hmm. dibentuk untuk apa, Mas? Nah, Hmm. negara ini fungsinya sebenarnya tiga, Mas ya. Melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Nah, Hmm. rakyat membayar pajak, rakyat memberi mandat, rakyat adalah pemilik kedaulatan. Hmm. Pemerintah seharusnya melindungi hidup rakyat, menjamin rasa aman, dan menjaga keadilan. Hmm. Nah, ini yang pertama tadi ini kan gambarnya ini Mas Awan ya. Ini sidang Mas Awan yang terakhir kemarin Mas di MK ini sendiri pemohon Oke. melawan wakil dari DPR dan presiden. Ini sekitar hampir 20 orang ini Mas saya itu Mas. Itu bensinnya berapa itu? Lah ya Mas, biaya gajinya berapa itu Mas Awan. Nah, Oke. ini logika yang terbalik Mas. Ketika Hmm. rakyat justru dianggap ancaman Mas. Ini pola pikir yang muncul, kritik dianggap gangguan, aspirasi ancaman, kita protes dianggap kriminal, Mas. Nah ini, Mas. Ada negara dengan rakyat yang menggaji pemerintah untuk membentengi keamanan hidup dan kerja mereka. Tapi rakyatnya malah diancam, Mas. Hmm. Ini pernyataan dari Cak Nun, Mas. Ini beberapa tahun yang lalu sudah diungkapkan oleh beliau, Mas Awan. Hmm. Apa itu pemerintah bayaran? Bukan soal digaji, tapi soal kesadaran posisi. Pemerintah bayaran adalah pemerintah yang lupa siapa majikannya, Mas. Jadi Mas Awan Hmm. yang satu ini adalah pembayar pajak, Mas. Mereka itu hampir Hmm. 20 orang itu adalah penerima gaji dari pajak Hmm. kita, Mas Awan. Hmm. Dibayar rakyat tapi malah melayani kekuasaan. Merasa Hmm. berjasa saat menjalankan kewajiban. Dari pelayan berubah menjadi pengawas. Ini yang dinamakan pemerintah bayar, Mas Awan. Jadi lupa majikannya siapa, Mas, melayani Hmm. kekuasaan dan merasa berjasa saat Hmm. menjalankan kewajiban, gitu, Hmm. Mas. Jadi dia dibayar untuk menjalankan, misalkan dibayar untuk menjalankan kewajibannya dalam ini, Mas ya, Hmm. menghadiri ini di MK. Tapi itu udah malah berjasa dia, itu, Mas. Hmm. Bahwa kami ini mewakili presiden untuk hadir di MK. Itu kan bukan, Mas. Itu memang tugasnya dia. Hmm. Nah, fokus pikir yang salah. Pemerintah bayaran itu fokus berpikirnya bukan awas kalau ada yang mengancam rakyat, melainkan rakyat adalah ancaman, Mas. Hmm. Jadi ada seorang warga negara yang merasa dizolimi terkait dengan apa peraturan perpajakan dan dunia hukum perpajakan termasuk pengadilan pajak. Nah, ini Hmm. malah dianggap ancaman gitu Mas Awan. Hmm. Akibatnya rakyat dipelototi, dicurigai dan dibungkam. Ini juga kami Hmm. rasakan Mas Awan saat saya mewakili PT Area Indonesia melawan Direktorat Jenderal Pajak, melawan Direktur Hmm. Jenderal Pajak saat di persidangan pengadilan pajak, itu juga Hmm. kami hanya 3-4 orang, mereka tuh bisa sampai 10 atau 12 kuasa Mas Awan. Hmm.
Terus juga kita lihat kemarin juga dari ini Mas ya, Pak Re dari Re-Enko Hmm. itu kan memenangkan sengketa di Komisi Informasi Pusat. Nah, Hmm. itu dari pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai itu malah mengajukan banding ke PT UN Mas Awan dan kuasanya itu hampir 22 Mas. Wah. Nah, terus saya juga Hmm. mewakili sebagai karyawan di PT Matahari ini Mas, MKM, itu juga kemarin saat kita bersidang itu tim dari Kanwil yang mewakili Direktur Jenderal Pajak itu juga sangat banyak sekali Mas Awan. Hmm. Nah, tongkat sakti kekuasaan, hukum sebagai alat bukan pelindungan. Nih, kalau macam-macam digebuk pakai tongkat sakti Kiai Perpu. Jadi ini Perpu, Mas. Peraturan pemerintah Hmm. pengganti undang-undang. Itu adalah tongkat sakti, Mas. Jadi kalau Hmm. kita nanti mau menang, mereka bisa langsung membuat Perpu, Mas, untuk mengganti Hmm. undang-undang gitu, Mas. Itu Hmm. mereka itu masih mempunyai kekuatan itu, Mas Awan, membuat Perpu tadi, Mas Awan. Hmm. Ciri-cirinya adalah pasal karet, kebijakan darurat, represi atas nama stabilitas. Hmm. Masalah utama, mental benteng, Mas. Benteng fisik vs versus benteng pikiran. Benteng batu bisa runtuh, benteng mental kekuasaan jauh lebih berbahaya. Hmm. Mentalitas feodal modern, pejabat merasa lebih tinggi, rakyat harus patuh, kekuasaan takut dikritik. Nah ini Mas, negara yang sehat itu seperti apa? Bukan negara penjaga kekuasaan, negara yang benar Hmm. melindungi bukan menakuti, mendengar bukan memata-matai, melayani bukan mengontrol. Pemerintah adalah karyawan publik. Nah, rakyat Hmm. dan pemerintah ini Mas, relasi yang sehat. Rakyat itu adalah pemilik negara, pemberi mandat, pembayar pajak, dan subjek. Kalau pemerintah ini adalah pelaksana, pekerja, penerima gaji, dan operator. Ini adalah relasi yang sehat Mas antara rakyat dengan pemerintah. Inti kritik dari Cak Nun, negara kehilangan etika, kekuasaan tanpa kesadaran, jabatan tanpa rasa malu, wewenang tanpa empati. Negara berubah dari rumah bersama menjadi menara pengawas. Apa yang harus diruntuhkan? Bukan gedung, tapi cara pikir, Mas. Yang harus diruntuhkan rakyat adalah ancaman, kritik adalah musuh, kekuasaan adalah hak istimewa. Yang harus dibangun, kesadaran mandat, etika pelayanan, dan transparansi. Pesan kunci, Mas. Pemerintah itu dibayar rakyat, digaji oleh rakyat, difasilitasi oleh rakyat, diangkat oleh rakyat. Maka rakyat berhak menegur, rakyat bahkan berhak memanggil, Mas. Jadi presiden itu bisa kita panggil, Mas Awan. Hmm. Ini malah dipanggil oleh MK, malah kemarin Hmm. saya lihat persidangannya malah belum siap gitu, Mas. Hmm. Rakyat berhak mengganti apabila ada pejabat publik yang tidak kompeten. Penutup, negara tidak boleh takut pada rakyat. Jika rakyat takut pada pemerintah, maka yang salah bukan rakyatnya, tapi cara pemerintah memahami negara. Dalam republik yang sehat, pemerintah bukan penguasa, melainkan pelayan yang digaji rakyat. Seperti itu, Mas Awan. Ini berawal dari ini, Mas ya, filosofi dari benteng Brandenburg di kerajaan di Yogyakarta, Mas Awan. Yang awalnya dulu itu dibuat untuk ini, Mas, agar melindungi kerajaan dari penjajahan VOC, Mas Awan. Nah, Hmm. ternyata VOC-nya sudah berhasil menguasai keraton. Nah, setelah berhasil menguasai keraton, malah sekarang dipakai untuk memisahkan antara keraton, raja dan sultannya atau sultannya dengan rakyatnya. Dan filosofi itu ternyata mental tersebut masih terbangun sampai sekarang, Mas Awan. Jadi pejabat ini sangat takut sekali bertemu dengan rakyatnya apabila rakyatnya ini mempunyai apa Mas ya nilai yang kritis dan argumentatif itu Mas Aban. Hmm. Wah, jadi gimana langkah-langkah yang mesti dilakukan oleh Pak Prabowo nih? Jadi ini kembali lagi Mas ya Pak Prabowo harus memahami situasi darurat kenegaraan seperti ini. Ini yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo harus bisa belajar memahami ada sesuatu yang bermasalah Mas yang sangat fatal terkait dengan struktur ketatanegaraan kita Mas Awan. Hmm. Karena kita tidak bisa membedakan antara negara dan pemerintah Mas Awan. Jadi Hmm. negara dan pemerintah itu beda Mas Awan. Negara itu terdiri dari rakyat, Hmm. wilayah apa terdiri dari adanya unsur wilayah, adanya rakyat dan pemerintah yang Hmm. diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk menjalankan kebijakan-kebijakan negara gitu loh Mas. Jadi
entitas negara ini sebenarnya abstrak, gitu, Mas. Negara ini Hmm. adalah rumah rumah bersama bagi seluruh rakyat Indonesia beserta aturan-aturan dan konstitusinya. Hmm. Untuk apa, Mas? Tugasnya negara tadi untuk melindungi rakyat, melayani rakyat dan mengatur rakyat, tuh Mas Awan. Kalau pemerintah malah menakut-nakuti rakyat, jadi ini ada yang salah terkait dengan tujuan negara kita, Mas Awan, sesuai dengan yang diamatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Mas Awan. Hmm. Oke, wah seperti itu Pak ya. Kita nantikan deh bagaimana nanti negara ini bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih baik ya ke depannya. Jangan sampai negara ini runtuh atau jatuh malah tidak seperti yang kita harapkan. Betul, Baik, Mas Awan. Nah, terima mentalnya kasih. itu harus dirubah, Mas Awan. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Rinto atas masukannya ya buat negara kita ini. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, Mas Awan.